Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersama Ummu Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, meskipun belajarnya dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Syawal dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi hari ini adalah sejarah kelahiran dan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Perhatikan baik-baik ya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha atau gubernur kerajaan Habsyi di Yaman hendak menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Kekalahan pasukan Abraha dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi penduduk Mekah. Kaum Quraisy, para penjaga Ka'bah, mengartikan serangan itu sebagai pertanda bagi suatu peristiwa masa depan yang berhubungan dengan tempat ibadah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Kilab. Kilab mempunyai anak yang bernama Qusayyi dan Zuhra. Qusayyi mempunyai anak yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf mempunyai anak yang bernama Hashim. Hashim mempunyai anak yang bernama Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Abdul Muthalib mempunyai anak yang bernama Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Zuhra mempunyai anak yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf mempunyai anak yang bernama Wahab. Wahab mempunyai anak yang bernama Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hasil pernikahan Abdullah dan Aminah inilah lahirlah seorang nabi besar yang mulia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah dan Aminah, ayah dan ibunya. Materi yang selanjutnya adalah masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah
untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah atau dusun di padang pasir. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa orang yang mengasuh Nabi Muhammad SAW di masa beliau kanak-kanak. Pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari sesudah penyusuan ibu beliau. Kemudian Nabi diserahkan kepada seorang wanita badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Alangkah bahagianya Halimah mendapatkan bayi Nabi Muhammad SAW. Penghidupannya berubah menjadi lebih baik. Semula anak kandungnya sendiri sering kali menangis karena kelaparan dan kekurangan air susu. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Muhammad SAW berada di sisinya, penghidupannya makmur, air susunya menjadi banyak sehingga anaknya tidak merasa kelaparan lagi, dan Halimah pun menjadi gemuk dan sehat. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun. Kemudian dengan permintaan Halimah supaya diizinkan tinggal terus bersama Nabi Muhammad SAW 2 tahun yang akan datang, maka permintaan Halimah ini diperkenankan oleh Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW, sehingga tinggallah Nabi dengan Halimah selama 2 tahun. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW dalam asuhan ibunya. Semenjak itu tinggallah Nabi Muhammad SAW bersama ibunya, yaitu Aminah. Setahun kemudian, yaitu sesudah Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Mereka tinggal di sana kira-kira 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dunia dan dimakamkan di sana juga. Pengasuhan Nabi diberikan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan kakeknya. Kakek Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepadanya. Ketika mendengar bahwa cucunya telah lahir, bukan main girang hatinya, dan diberi nama Muhammad, artinya yang dipuji. Kakeknya yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Nah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dalam asuhan pamannya Abu Thalib. Di antara paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib termasuk salah seorang yang mempunyai anak banyak dan penghidupannya termasuk orang yang agak kurang mampu atau miskin. Pekerjaan sehari-hari Abu Thalib adalah berniaga atau berdagang. Di waktu Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, maka Nabi diajak sertanya. Setelah itulah Nabi belajar berdagang. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah. Nah, sudah paham ya bagaimana sejarah dan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.
Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi video pembelajaran tentang sejarah kelahiran dan masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Sekian dari Pak Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.